Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah wafatnya Siti Aisyah, istri Rasulullah. Namun sebelum kita menjelaskan dan mengkisahkan kisah wafatnya Siti Aisyah, terlebih dahulu saya akan membacakan kisah ilmu yang luas bagi Siti Aisyah. Ilmu yang luas. Imam Atha bin Abi Arayah berkata, Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang yang paling faqih, paham agama, seorang yang paling baik pandangannya dalam permasalahan umat. Bahkan Imam Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, tidaklah kami para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bingung dalam suatu hadis, niscaya kami bertanya kepada Aisyah dan pasti kami dapati pengetahuan padanya tentang hal tersebut. Seorang tokoh tabi'in dan keponakan Aisyah, Urwah bin Az-Zubair berkata, aku tak pernah melihat seseorang yang paling tahu tentang halal dan haram, tentang ilmu syair dan ilmu pengobatan melebihi Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kisah kedudukan dan keistimewaan Siti Aisyah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamula minar rijali katsirun walam yakmul minan nisa'i ghairu Maryama binti Imrana wa asiyatam ro'ati fir'auna wa inna fadla Aisyata ala nisa'i ka fadlis saridi ala sairi ta'ami, yang artinya lelaki yang sempurna jumlahnya banyak dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Aisyah istri dan Asiyah istri Fir'aun, dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya sebagaimana keutamaan at-sarid dibandingkan makanan lainnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5418 dan hadis riwayat Imam Muslim nomor 2431. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kanan nasu yataharruna bihadayahum yauma Aisyah yabtaguna bidzalika maradati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya orang-orang berusaha memberikan hadiah terbaik di hari pernikahan Aisyah. Dengan hadiah kado pernikahan itu mereka berharap keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus hadis ini memberikan dalil bagi
kita sebagai umat Nabi Muhammad ketika mengunjungi atau mendatangi resepsi pernikahan dimanapun itu berada, maka sunnah bagi kita untuk memberikan hadiah atau kado pernikahan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para sahabat atau perempuan-perempuan di zaman Nabi dan Aisyah. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih keduanya dari Abu Salamah Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suatu hari bersabda, "Ya Aish, hadza Jibrilu yuqri'uki as-salama," yang artinya, "Ya Aish, ini Jibril mengucapkan salam kepadamu." Qultu, aku Aisyah berkata, "Wa alaihi salam wa rahmatullah." Aisyah menjawab, "Qalat yaro malanaro." Jibril itu melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Dari Masyruk ia berkata, Aisyah bercerita kepadaku, ia berkata, "Sungguh aku melihat Jibril berada di bagian depan rumahku ini sedang berada di atas kuda." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Ketika ia masuk, aku berkata, "Hai Rasulullah, siapa orang yang aku lihat kau memanggilnya?" Beliau bertanya, "Apakah kau melihatnya?" "Iya," jawab Aisyah. Beliau kembali bertanya, "Seperti siapa dia?" Kujawab, "Mirip dengan Dahyatul Kalbi." Beliau bersabda, "Sungguh kau telah melihat kebaikan yang banyak. Itu adalah Jibril." Aisyah berkata, "Jibril hanya mampir sebentar." Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, Jibril menyampaikan salam untukmu." Aku Aisyah berkata, "Salam juga untuknya, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tahu persis perasaan dan ekspresinya Aisyah. Beliau tahu saat Aisyah senang dan beliau mengerti saat beliau sedang marah. Dari Urwah bin Mas'ud, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Hai anak saudariku, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, tidak tersembunyi bagiku kapan kau marah dan kapan kau ridho." Aku bertanya, "Dari mana engkau tahu?" "Demi ayah dan ibuku." Beliau bersabda, "Saat kau ridho, ketika bersumpah kau akan mengatakan, 'Demi Rabbnya Muhammad,' dan saat kau marah, kau akan katakan, 'Demi Rabbnya Ibrahim.'" Aku berkata, "Anda benar, wahai Rasulullah." Pendidik umat. Sebagaimana kita ketahui, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena alasan itu pula banyak sahabat dan tabi'in yang berguru kepada beliau. Ada sekitar 299 orang sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan hadis dari beliau Aisyah. Setelah 27 tahun Madinah menjadi pusat pemerintahan kaum muslimin, perubahan pun terjadi. Ibu kota Daulah Islamiyah pindah ke Kufah. Namun berubahnya keadaan tersebut
tidak membuat pamor Madinah sebagai kota ilmu. Para tokoh sahabat membuka majelis-majelis mereka di Madinah, dan di antara majelis yang paling ramai disinggahi para pelajar adalah sebuah majelis yang berada di dekat rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pengajar di majelis tersebut adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Banyak ulama dan tokoh terkemuka lahir dari madrasah Ibunda Aisyah. Bahkan salah satu buku hadis yang paling terkenal di dunia Islam, Musnad Imam Ahmad, menghimpun sejumlah besar hadis yang diriwayatkan dari Aisyah. Riwayat dari beliau adalah riwayat terbanyak dalam buku tersebut. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau menjadi rujukan utama dalam hadis dan fatwa. Beliau menjadi figur yang diteladani dalam berbagai hal. Keadaan ini terus berlangsung selama masa Khulafaur Rasyidin hingga beliau wafat. Wafatnya Siti Aisyah. Kapan Ibunda Aisyah wafat? Diriwayatkan bahwa Ibunda Aisyah wafat pada usia 85 tahun pada malam Selasa tanggal 27 Ramadan. Beliau meminta dikuburkan di malam hari dan dimakamkan di Baqi' setelah salat witir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu memimpin salat jenazahnya, dan yang memasukkan jenazah beliau ke makamnya ada 5 orang. 2 orang keponakan beliau, Abdullah dan Urwah, 2 orang putra Zubair bin Awam, kemudian 3 orang cucu Abu Bakar As-Siddiq, ialah Al-Qasim bin Muhammad dan Abdullah bin Muhammad dan Abu Bakar, dan putra dari saudaranya Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah kisah wafatnya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, yang sebelum wafatnya banyak sekali peninggalan-peninggalan ilmu dalam bidang hadis dan fatwa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.